Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau melaporkan Mei hingga September 2016 menjadi bulan waspada karhutla. Inilah provinsi dengan lahan gambut terluas di Sumatera. Tahun lalu 139.000 hektar lahan di Riau terbakar. Akibatnya kerugian mencapai 19 triliun rupiah, 80.000 warga sakit ispa, hingga jatuhnya korban jiwa. 18 tahun sudah karhutla menjadi ritual tahunan yang meresahkan warga. Dalam episode 1000 meter minggu ini, Rahmadi mengajak Anda melihat kerja keras di balik upaya masyarakat peduli api atau MPA Desa Sepahat Riau mencegah kebakaran hutan dan lahan. Mereka adalah pasukan sukarela yang membangun prasarana pencegah karhutla, memantau potensi kebakaran, sekaligus terjun langsung menghabisi titik api. Hasil kerja keras ini, jumlah karhutla dapat ditekan dan dilokalisir sebelum meluas menjadi bencana kabut asap. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan merestorasi 9.000 hektar lahan gambut di Riau dengan anggaran 12 triliun rupiah. Kalau memanglah kebijakan kanal blocking ini dijadikan salah satu entry point, saya rasa itu bisa jadi beribu-ribu, nggak tahu saya hitungannya. Karena kalau kita lihat daratan Riau ini kan habis sebenarnya diiris-iris dengan kanal itu, Mas. Dan kalau itu dibentang itu bisa jadi dari sini ke Jakarta mungkin. Proses membuat sekat kanal dimulai dari hutan untuk mencari material utama, yaitu kayu. Jumlah dan ukuran kayu harus mengikuti lebar dan kedalaman kanal yang akan disekat. Kayunya kayu yang bagus-bagus seperti kayu meranti, yang keras minci paling kecil. Nah, itu kayu harusnya lurus-lurus kan. Kalau bengkok-bengkok susahnya kita memancang itu. Kalau saya memotong yang kayu benar, menengoklah posisi yang tumbangnya, di mana arah kayu mau tumbang kan, di mana contohnya nanti baru kita tumbang nanti. Kalau kanal yang kecil tuh kalau pemakaian kayu sekitar 50 batang tadi, kanal yang 1,5 meter tadi sekitar 3 meter ya udah bagus sudah. 3 meter atau 3,5 meter kan. Tapi kalau kanal yang buka 5 meter atau 4 meter tadi yang besar dulu, itu panjang kayu harus 5 meter. Konstruksi terbaiknya itu adalah bagaimana tinggi muka air itu diatur sehingga kekeringan tidak terlalu kuat di gambutnya. Para pembuat sekat kanal ini adalah relawan masyarakat peduli api Desa Sepahat. Mereka belajar membuat sekat kanal pada tahun 2012 dari Yayasan Mitra Insani. Warga antusias membantu karena karhutla merusak kehidupan mereka. Sepahat ini umumnya setiap tahun jadi kebakaran hutan dan lahan. Dan pada saat masyarakat udah nanam, udah besar dan mau panen, tahu-taunya habis terbakar dan timbul kemalasan di masyarakat dan tidak mau berusaha. Melakukan sekat kanal ini itu biasanya akses itu sangat berpengaruh, sangat berkendala karena rata-rata kanal-kanal itu kan dibuat jauh dari pemukiman masyarakat dan itu adalah wilayah-wilayah yang sulit diakses.
Desa Sepahat menjadi prioritas pencegahan karhutla karena memiliki lapisan gambut hingga kedalaman 8 meter. Butuh perjuangan tersendiri untuk membawa kayu dalam hutan menuju lokasi pembuatan sekat kanal. Cuma kalau hari hujan ya, kalau tanah gambut macam tak bisa lewat lah. Kalau jalan tidak elok itu sering jatuh. Lebih bagus pasir karena pasir padat isinya. Tapi kalau tanah lama-lama dia akan ngempis hilang apanya kan. Kalau untuk karung kita mudah didapat karena di sini banyak dijual kan. Kalau kekurangannya itu ketahanannya agak kurang. Tapi kalau Geltex kekurangannya kita di sini agak susah untuk mendapatkan Geltex itu kan. Atau dicacak satu-satu kan, satu-satu. Bagaimana ketinggian air dengan bibir tanah tuh, nah itu kita harus harus kita ambil ukuran, berapa senti ketinggian air, berapa senti ketinggian pintu air yang kita bikin, itu udah kita apakan. Kalau kayu besar kita harus pakai alat, seperti beko kan atau sukavator. Kalau jenis kayu yang 3 inci 4 inci bisa kita manual dengan tenaga manusia, itu pakai ban atau ban bekas tadi kan, kita lanjut ramai-ramai atau 3 orang 4 orang itu tekan terus kan. Selain berfungsi mencegah karhutla, sekat kanal juga menjadi sumber air dan kolam ikan. Agar kokoh membendung air, karung tanah atau pasir ditumpuk di tengah sekat. Daripada KLH bekerjasama dengan UNDP itu membantu dalam pembangunan sekat kanal. Sehingga sekarang ini sekat kanal yang ada di desa ini itu mencapai 25. Tapi karena kanal itu sifatnya panjang, ada mencapai 3.500 meter. Maka itu mungkin satu kanal itu kita lebih efektifnya itu setiap 500 meter satu sekat kanal. Sehingga kelembapan tanah di daerah gambut ini bisa dijaga. Sehingga kalau ada kebakaran pun titik api maka dia tidak mudah merembak karena tanah itu lembab. Setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam pembuatan sekat kanal. Dan seperti inilah contoh sekat kanal sudah jadi di Desa Sepahat. Sekat kanal berfungsi sebagai mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain sekat kanal, masih ada 2 prasarana lagi lainnya untuk memadamkan kebakaran, yaitu sumur bor dan embung. Seperti apa bentuknya? Sesaat lagi. Kendalanya kalau di Gambut ini Pak, banyak tunggul-tunggul kayu Pak. Kadang sampai 5-6 kali pindah baru bisa Pak.